Masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pamit ingin membeli jajanan, 2 remaja putri di Palembang hilang secara misterius. Ayah, ibu, dan anak mencuri skincare di sebuah toko kosmetik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan datangi produsen beras yang diduga tidak sesuai standar. Ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan sidak ke salah satu produsen beras yang diduga tidak sesuai standar. Namun pihak perusahaan telah menghentikan produksinya sehingga petugas tidak dapat menggali informasi lebih banyak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ogan Komering Ulu Timur menyatakan akan melakukan sidak ke salah satu produsen beras yang masuk dalam daftar Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Aksi ini dilakukan pasca diumumkannya 212 merek beras yang diduga tidak sesuai standar atau oplosan. Produsen beras yang disidak petugas Disperindak adalah PT Belitang Panen Raya atau BPR. Tepatnya di Desa Tebing Sari Mulya, Kecamatan Belitang, Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sidak dilakukan untuk merespon keresahan masyarakat saat melihat langsung proses produksi yang dilakukan pihak perusahaan. Sayangnya, sidak saat itu petugas Disperindak hanya bertemu dengan perwakilan dari PT BPR dan tidak dapat melihat langsung proses produksi di dalam pabrik. Hal ini karena proses produksi dihentikan sementara waktu. Sudah turun ke lapangan ke PT BR, menindaklanjuti perintah tersebut. Nah, hasil yang kami dapatkan adalah bahwa belum bisa memberikan keterangan terkait adanya beras oplosan. Lanjut kami ke depan, kami tetap mengadakan pengawasan ke retail, termasuk Alfamart, Indomaret, UB-Mart yang menjual beras daripada produksi PT BR. Selain mendatangi salah satu pihak produsen beras yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sidak juga akan dilakukan di sejumlah retail beras. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumsel di kawasan Pasar Cinde, Palembang. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri aliran dana serta alat bukti terkait kasus tersebut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Pemeriksaan untuk menelusuri aliran dana serta mencari alat bukti lain. Jaksa penyidik mendalami aliran dana yang diduga berasal dari pemotongan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kali dilakukan setelah Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumatera Selatan di kawasan Pasar Cinde, Palembang. Alex Nurdin dicecar 40 pertanyaan oleh jaksa penyidikan selama 5 jam. Pemeriksaan terhadap Alex Nurdin baru bisa dilakukan setelah yang bersangkutan sebelumnya dalam kondisi sakit. Pendalaman ya, kemarin kan kita melakukan pendalaman aliran dana seperti itu, jadi kita melakukan pendalaman terhadap alat bukti serta aliran dana yang ada seperti itu. Maksudnya aliran dana pengurangan BPHTB yang kata Pak Spitsus ini? Iya. Itu sudah terungkap ya, selain ke mantan Harmojoyo ke pihak-pihak lainnya belum terungkap? Ya itu nanti kita info lagi ya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan 4 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde, Palembang. Mereka adalah mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo, Kepala Cabang PT Magna Bitum Raimar Yusnaidi, Direktur PT Magna Bitum Aldrin Tando, dan Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Gunasra Edi Hermanto. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, aksi protes pelanggar lalu lintas roda 2 terjadi saat operasi Patu Musi 2025 di Kota Palembang.
Operasi Patuh kali ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Pengendara ini protes pada polisi, mengapa ia ditilang sedangkan pengendara lain tidak. Ya, pemandangan ini sering terjadi saat operasi Patuh Musi. Meski demikian, polisi bergeming dan tetap menilang. Razia ini berlangsung di Jalan Ahmad Yani seberang Ulu 2 Palembang pada Rabu siang. Pelanggaran yang terjadi diantaranya tidak menggunakan helm, berboncengan 3, knalpot brong, hingga tidak membawa kelengkapan dokumen kendaraan. Dalam razia ini, petugas juga menindak kendaraan yang belum membayar pajak. Adalah kelengkapan kendaraan, ya seperti SIM STNK, ya kelengkapan kendaraan, knalpot brong, terus pengendara yang di bawah umur, terus yang keempat masalah boncengan lebih dari 2, ya maksudnya boncengan 3. Nah itu sasarannya. Razia yang digelar selama 1 jam ini menjaring 27 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4. Operasi Patuh Musi 2025 ini digelar selama 2 pekan dimulai dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Dengan tujuan menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, tak hanya di Jalan Ahmad Yani Palembang, razia di Jalan Ahmad Rifai juga menjaring puluhan kendaraan bermotor. Bahkan tidak sedikit dari mereka nekat bersembunyi di balik kendaraan lain demi menghindari polisi. Pengendara sepeda motor ini nekat bersembunyi di balik kendaraan lain demi menghindari razia Patuh Musi 2025. Namun kecerdikan sang pengendara nyatanya masih kalah dengan pengalaman polisi yang langsung menghadangnya. Razia ini berada di Jalan Ahmad Rifai, Palembang pada Selasa pagi. Atas pelanggaran yang dilakukannya, polisi melakukan tindakan berupa tilang di tempat kepada pengendara sepeda motor ini. Selain itu, sejumlah pengendara sepeda motor ditilang karena tidak menggunakan helm, berboncengan 3, melawan arus, dan tidak menggunakan tanda kendaraan bermotor, serta tidak membawa dokumen kendaraan. Dalam razia yang digelar selama 1 jam ini, sebanyak 20 unit sepeda motor dan sebuah mobil dilakukan penindakan berupa tilang. Untuk tematik, 3 tematik sesuai dengan pelanggaran, TNKB tidak menggunakan melawan arus, berbonceng 3. Berapa banyak kemudian yang terjaring kemudian? Sementara kita untuk R2 atau sepeda motor sekitar 20, mobil 1 yang kena bom. Razia ini berapa lama kemudian akan dilaksanakan? Selama 14 hari, jadi sampai tanggal 2 Juli selesai. Seluruh kendaraan yang ditilang dinaikkan ke atas truk polisi untuk dibawa petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Pemilik baru dapat mengambil kendaraannya setelah membayar denda tilang dengan menunjukkan bukti dokumen resmi kendaraannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.